Assalamualaikum WRWB. Perkenalkan, nama saya Umar Abdul Aziz. Saya dari Prodi Seni Teater. NIM saya 201241041024. Nah, kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umar Abdul Aziz. Saya dari Prodi Seni Teater. Nomor induk mahasiswa 2012411024. Kali ini saya akan memberikan review tentang apa? Anda yang bisa nebak tentang apa? Tentang apa? Itu. Tadi ada yang bilang, apa? Ulang. Benar banget. Kalian ini memang pintar-pintar sekali. Benar banget. Buku ini judulnya adalah Seni Teater. Buku ini membahas tentang seni teater. Penulisnya ada 3. Ada Trisno Santoso, ada Retio Sayekti, sama Sekar Galuh. Buku ini terbit 2010. Penerbitnya itu Pusat Perbukuan Kementerian Pendidikan Nasional. Halamannya ada 174. Ada 12 bab. Kita gak bakalan ngebahas 12 bab. Makanya jangan di skip. Bip calon mantu. Nah, serius. Nah, buku seni teater ini menjelaskan banyak hal. Banyak banget hal-hal penting yang penting banget. Banyak banget hal-hal penting tentang teater. Banyak sekali ilmu yang dapat kita dapatkan soal teater di buku ini. Oke, kita masuk ke bab 1. Di bab 1 ini menjelaskan apresiasi karya seni teater daerah. Teater daerah adalah teater yang tumbuh dan berkembang di sebuah daerah. Teater rakyat adalah pertunjukan yang biasanya mengekspresikan dan menggambarkan kehidupan suatu masyarakat. Fungsi pokok yang dominan dari teater tradisional pada masyarakat adalah 1. Peringatan atau penghormatan kepada nenek moyang dengan mempertontonkan kegagahan maupun kepahlawanannya. 2. Memanggil kekuatan gaib, roh-roh gaib. Seram gak dong? Nah, belum selesai. 2. Memanggil kekuatan gaib, roh-roh gaib pelindung untuk hadir di tempat terselenggaranya pertunjukan. 3. Pemanggil roh-roh yang dianggap nenek moyang yang baik untuk mengusir roh-roh jahat. Tuh guys, jadi roh-rohnya baik, gak jahat kayak mantan. Emang jahat kali mantan itu. 4. Pelengkap upacara yang diselenggarakan pada saat tertentu dalam siklus waktu. 5. Pelengkap upacara sehubungan dengan peringatan tingkatan hidup seseorang. Udah ngerti? Di bab 1 udah ngerti, bab 1 udah ngerti, bab 1 udah ngerti. Itu singkatnya aja. Apakah kalian udah ngerti? Bab 1-nya udah ngerti, bab 1-nya udah ngerti? Oke, kalau udah ngerti, kita langsung masuk ke bab 2. Tunggu sebentar. Saya punya pertanyaan. Buat kalian yang nonton video ini. Pertanyaan saya simpel aja. Teater daerah adalah, jawab di komen ya. Teater daerah adalah, jawab di komen. Oke? Oh ya, saya lupa menjelaskan sesuatu bahwa setiap bab di sini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada teman-teman atau semuanya yang menonton video ini. Jadi kalian bisa jawabnya di komen. Oke? Nah, langsung kita masuk ke bab 2. Di bab 2 menjelaskan tentang mengekspresikan diri melalui seni teater. Hal paling penting dimiliki oleh seorang pemain adalah memiliki tubuh yang sehat dan mampu menciptakan variasi bisnis. Pemeranan akan enak dilihat jika pemain memiliki syarat-syarat dasar untuk penampilannya.
yaitu tubuh yang sehat, kuat, luas. Tidak soal bagaimana bentuk tubuhnya. Vokal yang baik juga penting dikuasai oleh pemain teater. Karena vokal adalah media penyampai maksud. Nah, itu. Sebelum pertunjukan dilaksanakan, hal-hal yang perlu dilakukan adalah merencanakan dan menerapkan prinsip kerjasama dari semua personil yang terlibat dalam pertunjukan. Itu di bab 2. Nah, seperti biasa ada pertanyaan lagi yang harus kalian jawab. Pertanyaannya adalah, hal penting apa sih yang dimiliki oleh seorang pemain? Tadi udah saya jelasin. Tolong dijawab di komen ya, teman-teman semua yang nonton. Oke, sekarang kita masuk ke bab 3. Di bab 3 menjelaskan tentang mengidentifikasi jenis karya seni teater daerah. Nah, teater tradisional merupakan hasil kreativitas dan kebersamaan suatu kelompok sosial yang berakar dari budaya setempat. Teater tradisional tanpa menggunakan naskah dan bersifat improvisasi. Jadi teater tradisional itu sifatnya improvisasi. Nah, sifatnya itu supel. Artinya dipentaskan di sembarang tempat. Supel itu di sembarang tempat dipentaskannya. Jenis ini masih hidup dan berkembang di daerah-daerah di seluruh Indonesia. Sifat teater tradisional yaitu improvisasinya sederhana, spontan, dan menyatu dengan kehidupan rakyat. Jadi, itu bab 3. Seperti biasa, ada pertanyaan. Sifat teater tradisional adalah? Jawab di komen. Kita masuk ke bab 4. Di bab 4 menjelaskan tentang mengekspresikan diri dengan seni teater. Beberapa bentuk latihan yang wajib dilakukan oleh pemain-pemain teater tradisi yaitu: pertama, latihan tubuh. Latihan tubuh adalah latihan ekspresi secara fisik. Kedua, latihan suara, yakni latihan mengucapkan suara secara jelas dan nyaring, atau biasa disebut dengan vokal. Dapat juga berarti latihan penjiwaan suara. Untuk kedua, bukan ketiga. Tadi keangkat sendiri jarinya, sorry. Ketiga, olah pikir. Bisa dengan konsentrasi, observasi, dan imajinasi. Di dalam proses perancangan pertunjukan teater daerah, ada 2 wilayah yang sangat penting, yaitu wilayah pemanggungan di bawah kontrol sutradara dan wilayah produksi di bawah kontrol pemimpin produksi. Nah, seperti biasa, di bab 4 ini saya punya pertanyaan untuk kalian semua. Latihan ekspresi secara fisik disebut? Silakan jawab di komen. Kita masuk ke bab 5. Bab 5 menjelaskan seni teater Nusantara berdasarkan tempat kemunculannya. Saya ulang. Di bab 5 ini menjelaskan seni teater
Nusantara berdasarkan tempat kemunculannya. Bentuk-bentuk teater Nusantara muncul dari lingkungan kehidupan desa, dari dalam lingkungan keraton di kota-kota, serta teater barat, dan diberi predikat itu seni modern itu. Iya, benar itu. Iya. Perkembangan teater di Indonesia terbagi atas teater tradisional, teater klasik, teater transisi, dan teater modern. Teater Nusantara muncul dari beragam suku, budaya, kepentingan, dan kebutuhan masyarakatnya. Sehingga masing-masing teater memiliki ciri khas dan unsur-unsurnya, meliputi ide atau biasa disebut dengan naskah, sutradara, pemain, lalu tata busana, tata rias, tata suara, tata panggung, dan tata cahaya. Pesan teater Nusantara biasanya disampaikan melalui dialog-dialog, humor, dan permainan. Teater modern Nusantara sering memuat pesan tentang kritik-kritik sosial. Nah, itu bab berapa tadi? Bab 5 ya itu. Nah, di bab 5 ini saya juga punya pertanyaan yang harus kalian jawab di kolom komentar. Sebutkan jenis teater Nusantara yang berada di wilayah kalian tinggal. Jawab di kolom komentar. Sekarang kita masuk ke bab 6. Bab 6 menjelaskan ekspresi karya seni teater Nusantara. Saya ulang. Bab 6 menjelaskan ekspresi karya seni teater Nusantara. Pemain merupakan ujung tombak pertunjukan karena melalui dialog dan lakuannya. Misi dan visi pertunjukan diungkap dan disampaikan. Pemain perlu memerhatikan alat ekspresinya, terus menelaah peran, melatih gerak tubuh, melatih otot mulut, melatih otot lidah, melatih pikiran melalui meditasi dan konsentrasi tentunya, serta melatih pernafasan dan vokalnya. Hal penting sebelum mementaskan teater adalah membuat rancangan pertunjukan yang harus dipatuhi oleh seluruh personil yang terlibat. Itu bab 6. Apakah sudah mengerti kalian semua? Jika sudah, saya punya pertanyaan lagi. Hal penting yang harus dilakukan sebelum mementaskan teater adalah, seperti biasa, taruh jawabannya di komen ya. Sekarang kita masuk ke bab 7. Bab 7 menjelaskan mengapresiasi seni teater Nusantara. Jenis seni teater Nusantara berdasarkan bentuk penyajiannya adalah teater tutur, teater boneka, teater musikal, dan teater teatronik. Keunikan teater Nusantara terdapat dalam unsur-unsur pertunjukannya, gaya pertunjukan, dan kecenderungan kelompok untuk menyalurkan kreativitasnya. Misalnya, terdapat pada pertunjukan teater garasi, teater tetas, dan teater satu Lampung. Pesan yang disampaikan dalam pertunjukan teater modern Nusantara masih berkutat pada masalah kemanusiaan, kritik sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang terjadi di Indonesia. Di negara kita sendiri. Nah, itu bab 7. Seperti biasa, saya juga punya pertanyaan. Jawab. Kalian wajib dong. Gak boleh gak jawab.
Pertanyaannya adalah, jelaskan keunikan teater Nusantara secara umum menurut kalian. Menurut kalian aja. Jawab di komen ya. Jawab di komen. Kita masuk ke bab 8. Bab 8 menjelaskan mengekspresikan diri melalui teater. Pemain teater dituntut untuk dapat memainkan peran-peran sebagai orang lain dengan baik tentunya. Harus baik. Untuk itu diperlukan olah tubuh, olah pikir, dan olah suara secara serius dan berkesinambungan. Nah, berkesinambungan. Prinsip kerjasama dalam teater haruslah terjalin dengan baik antara tim produksi dan tim pertunjukan untuk mendukung keberhasilan suatu pertunjukan teater. Persiapan dan pergelaran pertunjukan teater Nusantara memerlukan kerjasama, kerja keras, dan kekompakan antar personil yang terlibat. Itu bab 8. Udah ngerti kan? Saya punya pertanyaan lagi buat kalian. Menurut kalian, bagaimanakah cara menciptakan kekompakan dalam proses pertunjukan teater? Jawab di komentar ya. Jawab di komentar. Sekarang kita masuk ke bab 9. Bab 9 ini membahas tentang apresiasi karya seni teater. Teater Asia mengombinasikan penceritaan sebuah cerita, tarian, musik, dan komedi, serta menggabungkan topeng, riasan, setting atau dekor, kostum, properti, dan naskah. Berbeda dengan teater dari negeri barat sana, umumnya teater Asia terfokus pada pertunjukan daripada naskah. Jadi teater Asia itu fokusnya itu kepada naskah gitu. Proses kemunculan teater di Asia adalah kontribusi dari agama-agama besar yang tumbuh di Asia seperti Buddha, terus Hindu, apalagi Tao, dan lain-lain. Pesan moral yang ingin disampaikan pada drama Asia Timur seringkali mengangkat konflik-konflik mengenai keetisan atau kesusilaan, serta lebih terfokus pada kehidupan setelah kematian daripada kandungan ajaran satu agama. Itu bab 9. Sekarang saya punya pertanyaan buat kalian. Sebutkan macam-macam seni teater tradisional di Asia. Jawab di komentar ya. Sekarang kita masuk ke bab 10. Bab 10 ini menjelaskan tentang mengekspresikan karya seni teater. Keberhasilan suatu pertunjukan teater ditentukan oleh unsur-unsur yang saling bekerja sama dan solid. Kelompok teater yang solid berproses secara militan, terus secara cerdas dalam meraih peluang dan gagasan di dunia teater. Setidaknya kelompok itu sudah menunjukkan semangat untuk maju. Sutradara ialah orang yang mengaktualisasikan teks atau naskah ke atas panggung. Ia akan dihadapkan pada pemeran atau pemain, staf panggung seperti tim penata artistik, serta publik atau penonton. Pimpinan produksi bertugas mengatur jalannya segala keproduksian, dari pengaturan jadwal pementasan, kesejahteraan tim, pencairan dana, perizinan, dokumentasi, dan publikasi. Berapa tuh? Saya lupa.
Wilayah pemanggungan atau sutradara dan pimpinan produksi harus saling memahami dan bekerja sama agar pertunjukan teater berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Nah, di bab 10 ini saya ingin nanya, apakah yang dimaksud sutradara? Jawab di komen ya. Sekarang kita masuk ke bab 11. Bab 11 ini membicarakan tentang mengidentifikasi teater di luar Asia. Teater mancanegara di luar Asia berawal pada zaman Yunani klasik dan berkembang hingga kemunculan teater modern yang ditandai dengan berkembangnya teater realis. Ciri-ciri teater modern barat antara lain unsur-unsur digunakan secara maksimal dan pertunjukan terikat oleh teknik dan hukum dramaturgi. Berkembangnya aliran realis dan naturalis, gedung-gedung pertunjukan modern memiliki efek-efek khusus dan teknologi baru yang memungkinkan pencapaian artistik secara maksimal, dan muncul pula teater kontemporer atau teater mutakhir yang bersifat eksperimental. Teater memiliki peranan yang cukup besar dalam masyarakat modern, baik bagi personel yang terlibat maupun bagi penonton teater. Teater modern sebagai seni kolektif memungkinkan berbagai jenis seni berpadu. Selain itu juga memunculkan berbagai unsur yang mendukung pertunjukan. Teater modern memiliki pesan sebagai perwujudan salah satu fungsi teater sebagai media komunikasi kepada masyarakat dan diharapkan dapat memberikan pengetahuan secara wawasan baru yang dapat mempengaruhi pemikiran, perasaan, kejiwaan bagi penonton. Mungkin bab 11 ini gak ada pertanyaan ya, karena saya tahu kalian pusing. Saya juga pusing. Kita lanjut ke bab terakhir, yaitu bab 12. Di bab 12 ini kita akan membahas tentang berekspresi melalui teater. Pertunjukan teater merupakan sebuah kerja kolektif yang memerlukan kerjasama, kedisiplinan, dan tanggung jawab seluruh personil yang terlibat. Beberapa hal yang penting sebelum mementaskan teater adalah menentukan tema, menentukan tujuan pertunjukan, membagi peran sesuai tema, dan merencanakan pelaksanaan kegiatan. Pemain teater sebaiknya menguasai olah tubuh, vokal, dan mempunyai daya konsentrasi, imajinasi, fantasi, observasi, serta mempunyai kecerdasan, wawasan, serta pengetahuan yang luas banget. Yang luas tentang berbagai hal dalam kehidupannya. Ini untuk menciptakan karakter tertentu dan berakting secara wajar. Acting yang wajar hanya dapat diciptakan hanya dengan berlatih keras. Berlatih, dan berlatih. Nah, pertunjukan teater membutuhkan persiapan dan pengelolaan yang benar. Persiapan dan pengelolaan meliputi tim artistik dan tim produksi. Menggelar pertunjukan teater memerlukan persiapan, penataan artistik, dan teknis acara pertunjukan. Pertunjukan sebaiknya dilakukan dengan penuh tanggung jawab, percaya diri, disiplin, dan senang hati. Evaluasi kerja itu sangat diperlukan. Sangat diperlukan untuk menilai pertunjukan dari berbagai aspek. Misalnya, dari segi kerja tim. Terus, dari segi kerja tim artistik. Dan dari hasil kerja tim produksi. Intinya,
semua itu butuh dievaluasi dan butuh kita ulang lagi untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Mungkin itu saja yang bisa saya review dari buku ini, karena bukunya banyak jadi saya juga gak kuat buat mereview dari halaman 1 sampai halaman 174. Mungkin saya hanya bisa merangkum segini. Terima kasih sudah menonton video ini, dan terima kasih sudah memberikan saya hal-hal positif setiap harinya. Dan untuk teman-teman, semangat terus, hidup Indonesia. Mungkin itu aja yang bisa saya review dari buku seni teater ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.